Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai strategi perusahaan dalam pasar persaingan sempurna kasus UMKM batik. Di mana fokusnya ini mengapa UMKM batik tidak bisa menaikkan harga meskipun biaya naik, lalu menggunakan metode analisis elastisitas permintaan dan survei konsumen, dan implikasinya solusi diferensiasi produk untuk keluar dari persaingan sempurna. Perkenalkan, saya Saifira Kurniawati dengan NIM 121241081. Perkenalkan, nama saya Siti Zahira dengan NIM 1212411143 dari jurusan akuntansi. Saya Nuralisa dengan NIM 121241143. Di sini saya akan menjelaskan pengertian pasar persaingan sempurna dan karakteristik UMKM batik. Pasar persaingan sempurna adalah kondisi pasar di mana terdapat banyak pelaku usaha yang menjual produk serupa atau homogen, sehingga tidak ada satupun pelaku yang dapat menentukan harga pasar secara sepihak. Dalam pasar ini, harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, dan setiap pelaku usaha bersifat sebagai price taker yang harus menerima harga pasar. Pasar ini terjadi ketika ada banyak penjual dan banyak pembeli di dalamnya. Produk yang dijual oleh semua penjual bersifat homogen, artinya produk yang sama atau sangat mirip seperti beras, garam, atau sayur mayur. Karena produknya sama, tidak ada satupun penjual yang bisa menaikkan harga sesuka hati. Kalau dia menjual lebih mahal, pembeli bisa langsung pindah ke penjual lain yang menjual dengan harga pasar. Dalam kondisi ini, harga terbentuk dari interaksi antara permintaan dan juga penawaran, bukan ditentukan oleh seorang penjual. Oleh sebab itu, para pelaku usaha dalam pasar ini disebut sebagai price taker atau penerima harga karena mereka tidak punya kekuatan untuk menentukan harga sendiri. Selanjutnya, karakteristik UMKM batik. Produk batik yang dihasilkan oleh UMKM batik memiliki karakteristik yang relatif homogen dalam hal motif, teknik produksi, dan tujuan pasar. Karakteristik UMKM batik di kelas tersebut sangat nampak pada sistem produksi yang masih tradisional dan juga manual, penggunaan bahan baku yang serupa, serta distribusi yang terstruktur melalui pedagang perantara. Selain itu, keberadaan banyak pelaku usaha dan kemudahan akses konsumen terhadap berbagai batik UMKM menjadi sangat sensitif terhadap perubahan harga yang merupakan ciri khas dari pasar persaingan sempurna. Dapat kita lihat bagaimana UMKM batik bisa dikaitkan dengan pasar persaingan sempurna. Produk batik yang dihasilkan oleh UMKM khususnya di berbagai klaster memiliki karakteristik yang relatif homogen. Artinya, motifnya mirip, teknik produksinya hampir sama, dan ditujukan untuk pasar yang sejenis. Sistem produksinya pun masih bersifat tradisional dan juga manual. Selain itu, mereka umumnya memakai bahan baku yang serupa, misalnya kain mori dan malam, serta menggunakan jalur distribusi yang sama, yakni lewat pedagang perantara. Lalu, yang menariknya adalah karena banyak pelaku usaha yang memproduksi batik serupa dan konsumen punya banyak pilihan, maka pasar menjadi sangat sensitif terhadap perubahan harga. Dengan kata lain, kalau satu pelaku usaha menaikkan sedikit saja, konsumen bisa langsung beralih ke pelaku usaha yang lain. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian analisis elastisitas permintaan pada produk batik UMKM. Elastisitas permintaan mengukur seberapa sensitif jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Nah, pada produk batik UMKM, elastisitas permintaan sangatlah penting karena mempengaruhi kemampuan UMKM dalam menetapkan harga, terutama di pasar persaingan sempurna yang memiliki banyak penjual dan produk substitusi. Selanjutnya, kita masuk ke bagian konsep elastisitas permintaan. Elastisitas harga permintaan atau ED dihitung dengan rumus ED sama dengan persen perubahan kuantitas yang diminta dibagi dengan persen perubahan harga, yang dimana rumusnya delta Q dibagi dengan Q lalu dibagi lagi dengan delta P dibagi dengan P. Nah,
Delta Q ini adalah perubahan kuantitas yang diminta, lalu Q-nya adalah kuantitas awal, dan delta P-nya merupakan perubahan harga, serta P-nya adalah harga awal. Selanjutnya kita masuk ke contoh perhitungan elastisitas permintaan produk batik UMKM. Nah, misalkan sebuah UMKM batik menjual 1000 lembar batik dengan harga Rp100.000 per lembar. Setelah biaya produksi naik, harga dinaikkan menjadi Rp110.000 dan penjualan turun menjadi 900 lembar. Dari soal telah diketahui Q0 sama dengan 1000 lembar, Q1 sama dengan 900 lembar, P0 sama dengan Rp100.000 dan P1 sama dengan Rp110.000. Cara pertama, kita harus menghitung perubahan kuantitas dan harganya, yaitu delta Q dan delta P-nya. Untuk rumus delta Q tadi adalah Q1 dikurang dengan Q0. Q1-nya tadi kan 900, dikurang dengan 1000, ditemukan hasilnya minus 100. Lalu untuk mencari delta P sama dengan P1 dikurang P0, yang dimana P1-nya adalah 110.000 dikurang dengan 100.000, ditemukan hasilnya 10.000. Lalu cara selanjutnya adalah menghitung persentase perubahan. Yang pertama, persentase delta Q. Persentase delta Q ini dilihat dari minus 100 dibagi dengan 1000, sama dengan minus 0,1 atau minus 10%. Dan persen delta P sama dengan 10.000 dibagi dengan 100.000 rupiah, sama dengan 0,1 atau 10%. Lalu kita mencari elastisitas permintaannya. Tadi kan rumusnya adalah minus perubahan kuantitas yang diminta dibagi dengan persen perubahan harga. Nah, persen perubahan kuantitas yang diminta tadi kan ditemukan hasilnya minus 0,1. Lalu persen perubahan harganya ditemukan hasilnya 0,1. Maka ditemukan hasilnya 1. Interpretasinya, elastisitas permintaan sebesar 1 menunjukkan permintaan unit elastis, artinya kenaikan harga 10%, menyebabkan penurunan permintaan sekitar 10%. Nah, UMKM batik harus berhati-hati menaikkan harga karena permintaan sangatlah sensitif. Lalu, cara kita mengimplikasi untuk UMKM batiknya, elastisitas permintaan yang tinggi ini membuat UMKM batik sulit menaikkan harga saat biaya produksi naik tanpa kehilangan pelanggan. Oleh karena itu, strategi lain seperti efisiensi produksi, inovasi motif, dan peningkatan kualitas perlu dilakukan agar daya saing tetap terjaga tanpa harus menaikkan harga secara signifikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hasil survei konsumen UMKM batik. Berikut ada beberapa pertanyaan yang kita ajukan kepada konsumen batik yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu apakah Anda pernah membeli batik dari UMKM? Yang kedua, berapa frekuensi Anda membeli batik dalam setahun? Yang ketiga, menurut Anda bagaimana harga batik UMKM saat ini? Yang keempat, jika harga batik naik 10%, apakah kalian akan tetap membeli batik tersebut? Yang kelima, faktor apa yang paling penting bagi Anda saat membeli batik? Dari 5 pertanyaan tersebut, hasil survei menunjukkan mayoritas responden pernah membeli batik dari UMKM, bahwa hal itu menandakan kepercayaan dan dukungan terhadap pelestarian budaya dan pengembangan UMKM. Meskipun masih ada sebagian kecil yang belum membeli, UMKM batik perlu meningkatkan promosi dan edukasi terhadap produk. Selanjutnya yaitu strategi UMKM batik dalam menghadapi kenaikan biaya produksi. Strategi yang dapat dilakukan dalam menghadapi kenaikan biaya produksi adalah dengan cara mengoptimalisasi efisiensi produk, yang dimana dalam strategi ini UMKM batik harus memanfaatkan teknologi modern dalam proses produksi maupun pemasaran. Strategi diferensiasi produk menjadi solusi penting bagi UMKM batik untuk mengurangi sensitivitas harga di pasar. Dengan strategi ini, UMKM batik dapat menghasilkan nilai lebih pada produk atau jasa yang unik, serta memiliki nilai lebih pada pembeli dalam bentuk kualitas produk.
Kesimpulan yang dapat kami berikan untuk pemaparan kelompok kami adalah UMKM batik tidak bisa menaikkan harga meskipun biaya produksi naik karena permintaan produk batik sangatlah elastis dan pasar bersifat persaingan sempurna dengan banyak produk substitusi. Konsumen mudah beralih jika harga naik, sehingga UMKM terjebak dalam persaingan harga. Solusi untuk para UMKM adalah diferensiasi produk seperti inovasi, lalu kualitas dan branding agar UMKM dapat meningkatkan nilai produk, mengurangi sensitivitas harga, dan keluar dari persaingan sempurna. Demikianlah pemaparan kami. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.